Bab 012. Firza berjongkok dan mendekatkan wajahnya kepada Zaida. Awalnya, ia mengusap pelan pipi Zaida, tetapi tiba-tiba pandangan matanya malah teralihkan pada bagian lain. Bibir kemerahan Zaida yang sedikit terbuka. Firza menelan ludahnya sendiri, entah mengapa, ada desiran aneh dalam dirinya yang membuat Firza ingin menyentuh bibir tersebut. Secara insting, Firza mulai mendekatkan wajahnya. Ia pikir, ini tidak masalah. Lagi pula mereka sudah sah. Begitu bibir Firza hanya tinggal sekian senti saja menempel pada bibir Zaida, tiba-tiba. 22. Nidirga saja bibirnya mendarat dengan selamat, ponselnya mendadak bergetar. Firza tersadar. Ya ampun. Firza mengusap wajahnya kemudian menghela napas panjang. Ia langsung berdiri lagi dan mengecek siapa yang menghubunginya malam-malam begini. Di sana, perasaan Firza campur aduk. Antara kesal dan juga pening. Akhirnya, Firza pun mengusap pelan kepala Zaida. Selamat tidur, bisiknya. Lalu Firza pun segera keluar dari kamar untuk menerima panggilan tersebut. Setelah keluar dari kamar, Firza kembali memeriksa ponselnya. Rupanya yang menghubungi pria itu adalah atasannya. Lah merasa pasti ada hal penting sampai-sampai Pak Komandan menghubunginya malam-malam. Halo, selamat malam, Dan. Selamat malam, Za. Maaf saya menghubungi kamu malam-malam, tapi kamu diharuskan kembali malam ini juga ke kesatuan karena ada tugas penting. Firza terkejut. Siap, saya akan segera kembali. Si atasan pun pamitan kemudian panggilan itu berakhir. Firza menghela napas panjang pasca menerima panggilan itu. Meskipun berada di kota yang sama, tetap saja jarak dari batalion baru Firza ke rumah keluarga Zaida cukup jauh. Rasanya, ia belum puas untuk beristirahat. Namun mau bagaimana lagi? Sudah menjadi kewajibannya untuk selalu siap ketika tugas negara memanggil. Akhirnya, Firza pun segera bersiap-siap. Malam semakin larut, sebaiknya Firza segera berangkat saja daripada nanti sampai di sana terlambat. Setelah bersiap-siap, Firza kembali mengecek Zaida di kamarnya. Wanita itu masih tertidur lelap. Firza ingin berpamitan kepadanya, tetapi ia juga tidak tega untuk membangunkan Zaida. Akhirnya, Firza tidak jadi membangunkan Zaida. Ia mengusap kepala Zaida saja pelan-pelan agar tidak membangunkan wanita itu. Maaf, saya harus pergi lagi. Assalamualaikum, bisik Firza pelan. Firza ke ruang tengah, di sana Abah dan Umi masih menonton televisi berdua. Mereka heran melihat Firza sudah rapi bahkan membawa tasnya. Loh, Nak Firza mau kemana? Tanya Umi. Firza mau kembali ke kota, Mi. Abah mengernyit. Kok malam-malam gini, Za? Kamu nggak nginep aja? Firza tersenyum. Firza maunya menginap, tapi barusan atasan telepon Firza dan minta supaya Firza segera ke sana malam ini juga. Ada tugas penting, jadi mau tidak mau Firza harus segera berangkat sekarang. Abah mengangguk. Berat sekali ia jadi abdi negara.
23. Firza menggeleng. Sudah menjadi kewajiban kami, Abah. Terus Zaida mana? Kok nggak nganter kamu ke depan? Tanya Umi. Firza menggeleng. Zaida sudah tidur Mi. Saya nggak tega mau bangunin dia. Umi menghela napas dan mengangguk paham. Umi, Abah, nanti kalau Zaida nanyain saya, tolong sampaikan kalau saya dipanggil komandan, dan maaf karena tidak bisa pamitan langsung. Abah dan Umi sama-sama mengangguk. Firza pun segera berpamitan kepada mereka. Lah tidak bisa lama-lama dan harus segera kembali. Abah, Umi, Firza berangkat dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Abah dan Umi menjawab secara bersamaan. Abah dan Umi mengantar Firza sampai ke teras sampai Firza berangkat. Hati-hati di jalan, nak Firza. Seru Umi. Dan Firza pun akhirnya berangkat. Keesokan harinya ketika kumandang azan subuh terdengar, Zaida langsung bangun. Ia mengucek matanya, berusaha untuk memperjelas pandangannya, dan ia terkejut karena sudah berada di atas kasur. Loh, kok aku tidur di kasur? Perasaan kemarin aku masih input nilai. Gumam Zaida bingung. Masalahnya, ia sendiri juga tidak merasakan apa-apa semalam. Intinya, ia benar-benar terlelap saja karena sudah benar-benar mengantuk. Kalau aku tidur di kasur, terus Mas Firza tidur di mana? Pikirnya. Masalahnya, ketika Zaida bangun, Firza tidak ada di kamar itu. Apa mungkin Mas Firza tidur di sofa? Iya. Zaida pun turun dari tempat tidur kemudian keluar kamar. Ia mengecek sofa ruang tengah, barangkali Firza semalam tidur di sana, tetapi ternyata hasilnya nihil. Pria yang dicarinya tak ada di sana. Nggak ada juga, kata Zaida. Zaida masih berusaha mencari Firza, lalu tidak sengaja berpapasan dengan abahnya yang sudah rapi hendak berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Zaida belum mandi dan wudhu kamu. Azan subuh udah selesai itu. Iya, bah, sebentar. Mas Firza kemana ya? Apa udah berangkat ke masjid? Tanya Zaida. Oh iya, Abah lupa ngasih tahu. Firza semalam berangkat ke kota, katanya dipanggil sama atasan, jelas Abah. Oh, kok nggak pamit sama Zaida, Bah? Iya, semalam Firza mau pamit sama kamu tapi katanya kamu udah tidur. Dia nggak tega mau bangunin kamu. 24. Zaida mengangguk. Meskipun ia paham dengan alasan Firza, tetapi rasanya tetap agak kecewa karena ia tidak tahu Firza sudah kembali ke kota. Tentu saja Zaida tidak menyalahkan Firza, justru pria itu baik sekali karena memikirkan Zaida yang kelelahan sampai tidak berani membangunkan. Hanya saja, Zaida tidak mengira kalau ternyata Firza akan dipanggil atasannya malam-malam. Nggak usah sedih gitu, dia kan tentara. Zaida sudah sewajarnya kalau harus siap dipanggil tugas kapan saja. Zaida mengangguk. Zaida nggak sedih kok, Bah. Abah terkekeh.
Masa? Abah lihat muka kamu langsung murung gitu. Zaida merengut. Abah? Ih. Abah tertawa. Ya sudah, mending buruan mandi dan wudhu, Abah mau ke masjid dulu, Assalamualaikum. Zaida mengangguk. Waalaikumsalam. Setelah hari itu, Firza belum sempat berkunjung ke rumah keluarga Zaida lagi karena memang dirinya sibuk luar biasa. Namun, Firza selalu menyempatkan diri untuk memberi kabar kepada Zaida melalui pesan atau telepon singkat. Kalau ada waktu luang yang cukup, ia biasanya bertelepon. Kalau hanya ada waktu sedikit, Firza mengirim pesan. Ia memastikan setiap hari harus memberi kabar kepada Zaida. Lalu, beberapa minggu kemudian setelah masa-masa sibuk itu berakhir, Firza menghubungi Zaida lagi. Kali ini kondisi Firza sudah lebih santai, jadi ia pun bisa lebih lama mengobrol dengan Zaida. Berbeda seperti sebelumnya yang kalau mengobrol hanya bisa beberapa menit saja. Saat itu, Zaida baru saja pulang mengajar dari pesantren. Ia senang sekali melihat nama Firza tertera di layar ponselnya. Buru-buru ia mengangkat panggilan itu. Halo, Mas Firza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zaida. Mas Firza apa kabar? Tanya Zaida mengawali pembicaraan. Firza tersenyum mendengarnya. Alhamdulillah. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, aku juga baik, Mas. Oh iya Zaida, saya mau sekalian kasih kabar ke kamu, kalau berkas pengajuan nikah dinasnya sudah diterima. Besok kita sudah mulai dipanggil untuk wawancara. Kamu siap-siap ya? Iya, Mas, jawab Zaida. Zaida sendiri sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan seperti misalnya seragam hijau persit. Mendengar bahwa esok hari Zaida dan Firza sudah akan wawancara, ia menjadi agak gugup. Ya sudah, besok saya jemput kamu. Siap, Mas. Sampai jumpa besok ya Zaida. Maaf, saya masih mau mengurus sesuatu dulu sebentar, besok kita mengobrol lagi. Assalamualaikum. 25. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Semoga semua dilancarkan, gumam Zaida. Lalu keesokan harinya seperti yang sudah dijadwalkan, Firza datang ke rumah Zaida untuk menjemputnya. Ketika sampai, Zaida juga sudah siap sebab ia tidak mau kalau nanti terlambat dan malah merepotkan Firza. Pertama kalinya Firza melihat Zaida dengan penampilan yang berbeda, ia merasa pangling. Namun, sesuai dengan permintaan Zaida, ia memakai masker hijau karena masih belum nyaman kalau harus lepas cadar secara total di depan umum. La akan melepas maskernya nanti jika memang diperlukan. Zaida dan Firza pun pamit kepada Abah dan Umi. Mereka berdua mendoakan Zaida dan Firza agar semua proses wawancaranya lancar tanpa hambatan sedikitpun. Setelah itu, Zaida dan Firza pun berangkat. Ketika di dalam mobil, Firza sesekali melirik Zaida. Ia kemudian berkata, nanti kalau sudah masuk ke kantornya untuk wawancara, kamu lepas maskernya ya. Nanti kalau pas di luar nggak apa-apa kamu tetap pakai masker. Zaida mengangguk. Iya, Mas.
Zaida dan Firza sudah sampai di kesatuan tempat Firza dinas. Selama wawancara, Zaida tidak bisa menyembunyikan jantungnya yang berdebar. Namun, ia bersyukur karena sesi wawancara itu bisa selesai dengan lancar. Setelah wawancara selesai, Zaida dan Firza lanjut untuk mengisi semua berkas-berkas yang diperlukan, baru mereka berdua diperbolehkan keluar dari kantor. Ketika mau keluar kantor, Zaida belum memakai maskernya lagi. Saat itu Zaida masih terlalu grogi pasca wawancara, jadi ia tidak terlalu memperhatikan langkahnya. Ketika mencapai pintu keluar, Zaida tanpa sengaja bertabrakan dengan seseorang dan hampir saja ia jatuh. Namun, seseorang menahan lengannya sehingga Zaida pun tidak sampai terjerembab ke lantai. Zaida menoleh, dan kedua kelopak matanya seketika membelalak. "Mas Dirga," batin Zaida. Rupanya, Dirga juga akan melakukan wawancara dengan Valeri hari ini untuk pengajuan nikah mereka. 26. Bukannya langsung melepaskan pegangannya pada Zaida, Dirga malah terpana dengan wajah Zaida yang belum sempat memakai maskernya. Ia terlalu fokus dengan wajah rupawan Zaida hingga tanpa sadar malah memandangi wajah Zaida tanpa berkedip. Dirga memang tidak pernah melihat wajah Zaida sejak mereka pertama kali dijodohkan. Dirga hanya tahu bahwa Zaida memakai cadar. Ia pun tidak pernah memiliki ekspektasi apa-apa kepada Zaida. Terakhir kali Dirga melihat wajah Zaida adalah ketika wanita itu masih SD. Saat itu, Zaida memang belum memakai cadar. Ketika lulus SD, Zaida kemudian lanjut masuk SMP yang bersamaan dengan pesantren, dan mulai saat itulah Zaida selalu bercadar hingga ia lulus kuliah. Jika ditanya apakah Dirga masih ingat dengan wajah Zaida ketika SD, sudah pasti Dirga akan tertawa. Ia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan ejekan-ejekan kepada Zaida seperti misalnya wanita itu hanya gadis kecil yang jorok, kusam, dan tidak menjaga kebersihan. Faktanya, Zaida tidak seperti itu. Namun sayangnya, Dirga sudah terlalu terbawa dengan anggapannya sendiri yang menyebut bahwa Zaida itu kampungan dan udik. Makanya, di pertemuan kali ini, Dirga sama sekali tidak mengenali Zaida, berbeda dengan Zaida yang jelas mengenali Dirga. Sementara itu, Firza yang berjalan selangkah di depan Zaida langsung menarik lengan Zaida hingga terlepas dari pegangan Dirga. Firza menatap Dirga dengan kedua alis menukik tajam. Memang Firza tidak mengatakan apa-apa kepada Dirga, tetapi sorot matanya jelas sekali menunjukkan aura tidak suka kepada Dirga yang dengan seenaknya memegang lengan Zaida, wanitanya. Di situ, Dirga akhirnya tersadar. Ia menundukkan kepalanya sekilas kepada Firza sebelum kemudian ia mulai bicara. "Maaf, tadi saya terburu-buru." Firza mengangguk. La tidak mengatakan apa-apa kepada Dirga dan langsung menggandeng telapak tangan Zaida lebih erat. "Ayo kita pergi," ajak Firza. Zaida masih agak linglung karena tiba-tiba saja bertemu dengan Dirga sampai tidak sadar jika Firza sudah menggenggam telapak tangannya. Ketika itu, Zaida kebingungan melihat reaksi Dirga yang seperti orang tidak kenal kepada Zaida. Padahal, tadi Zaida sudah berpikir kalau Dirga akan mencemooh dirinya sama seperti pertemuan mereka sebelumnya, tetapi justru Dirga malah terdiam dan malah bengong saat melihatnya. "Kok Mas Dirga kayak nggak kenal sama aku ya?" batin Zaida bingung.
Mereka berjalan menuju ke parkiran, tetapi Zaida masih terus diam. Mereka berdua pun sampai di parkiran. Di sana, barulah Firza mengajak Zaida bicara. Ia khawatir karena Zaida tiba-tiba malah diam saja. "Kamu nggak apa-apa, Zaida, apa ada yang sakit?" tanya Firza khawatir. Zaida menggeleng. "Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Nggak ada yang sakit juga." Zaida segera memakai kembali maskernya, lalu ia dan Firza pun masuk ke dalam mobil dan melaju pergi.